Hai guys, kembali lagi bersama saya. Pripun kabare para pemain mage dimanapun kalian berada. Semoga kalian gak menjadi beban di dalam tim akibat barbar di mid lane ya. Oke coy, pada kesempatan kali ini saya yang akan mereview sekaligus membahas kisah mengerikan yang dialami seorang pria keturunan mage saat ia pergi ke kampung halamannya untuk mengadakan tahlilan. Film ini berjudul Spell 2020. Nah kan, judulnya aja udah sepil. Menceritakan perjalanan yang dilakukan oleh keluarga Mark untuk menghadiri acara pemakaman si ayah. Akan tetapi petaka pun terjadi saat pesawat yang mereka tumpangi malah nyungsep ke tengah-tengah ruyuk yang dipercaya warga lokal sebagai tempat berdiamnya para mage level epic sampai mythic. Lalu seperti apakah kengerian dari sosok mage-mage itu? Oke coy, daripada kalian penasaran sampai ngabisin SPP untuk joki rank, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa, silahkan subscribe aja ya, biar nggak ketinggalan video menarik. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pria ganteng bernama Mark yang mengalami trauma oleh penyiksaan ayahnya saat masih bocil. Terlihat luka-luka baret dan codet dari penyiksaan si ayah, tapi entah apa alasannya. Mungkin Mark menginjak sawah hasil tandur kali ya. Tapi kini doi sudah sukses dengan pekerjaannya yang cukup bergengsi. Ia pun mempunyai seorang istri yang terlihat sangat menyayanginya. Singkat waktu saat berada di kantor yang keren dan bergengsi, tiba-tiba Mark dihubungi saudaranya yang berada di kampung. Oh, ternyata ia mendapatkan kabar jika sang ayah sudah wafat. Jelas aja ya, kabar itu langsung membuatnya shock. Sesampainya di rumah, ia langsung mengabarkan berita itu kepada istri dan anak-anaknya. Akan tetapi, Mark seolah merasa tidak perlu untuk datang ke pemakaman ayahnya, mengingat apa yang ayahnya lakukan kepadanya saat masih kecil. Namun sang istri yang bernama Flora tak setuju akan hal itu, karena mau bagaimanapun kita harus memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang ya. Di keesokan harinya, bagaikan si GTA yang terlanjur kaya, Mark pergi ke kampung halamannya dengan menggunakan pesawat. Hingga sesampainya di pom mini terpencil, Mark pun meminta anaknya untuk mengisikan bensin. Sementara ia ingin membeli cemilan di dalam toko. Tapi Mark pun heran saat melihat beberapa benda aneh dijual di tempat tersebut. Sementara di luar, seorang warga lokal yang akan memancing di sungai merasa heran saat melihat daun berdiri di atas pesawat. Lalu dengan udiknya ia berkata, "Woi, poiku. Oh, ini HP." Dan karena seumur hidup nggak pernah pegang HP, pria ini pun meminta pinjam. Sambil memegang HP, pria ini berkata, HP ini bisa Facebookan." Astagfirullah. Lalu dirasa gelagat pria ini mencurigakan, Daun pun meminta HP-nya dikembalikan. Tapi bukannya mengembalikan, pria ini malah bertanya kemana Daun dan keluarganya akan pergi. Lantas Daun pun berkata jika ia akan pergi ke pemakaman kakeknya yang tinggal di lembah gunung itu. Mendengar hal itu, tiba-tiba saja pria lokal ini langsung ciut dan langsung memberikan HP itu kepada Daun. Jelas saja Daun pun heran dengan perubahan sikap pria ini kepadanya. Kembali pada Mark yang akan membayar di kasir. Lantas si pemilik toko yang mengetahui Mark akan pergi ke lembah terlarang, memintanya membawa jimat pelindung agar terhindar dari roh jahat yang ada di lembah itu. Akan tetapi, Mark yang tidak percaya tahayul tak memperdulikan hal itu dan meminta izin pergi ke WC. Oh my god! Betapa ngerinya Mark saat melihat WC kumuh penuh dengan tahi. Alhasil ia pun lebih memilih menahan hasrat bokernya. Sekembalinya ke pesawat, Mark pun menceritakan jika ia menemukan kerak yang begitu besar seperti kerak telur. Binatang. Sesaat sebelum mereka pergi, tiba-tiba seorang polisi yang bernama Syarif datang untuk menilang mereka karena ia mengira jika pesawat ini pasti dapat nge-cheat.
Akan tetapi tidak semudah itu. Syarif pun seketika kesal karena ternyata Mark mempunyai surat-surat resmi kepemilikan pesawat. Lantas Mark pun berkata, "Pak, kan Bapak udah punya gaji dari negara, ngapain bingung? Lagian duit nilang gak bakalan berkah loh, Pak." Mendengar hal itu, si Syarif pun tambah kesal. Oh my god, tiba-tiba saja pesawat mereka diterjang badai. Jelas saja hal itu pun membuat mereka panik ya. Singkat cerita, tiba-tiba saja Mark tersadar dengan keadaan penuh luka. Rupanya kejadian tadi membuat pesawatnya kecelakaan. Khawatir dengan keadaan keluarganya, ia pun segera pergi untuk mencari mereka. Betapa bingungnya Mark saat menyadari ia sedang berada di sebuah peternakan terpencil. Tak lama kemudian Mark dikagetkan oleh kedatangan seorang wanita tua bernama Ellie. Saat Mark menanyakan di mana ia dan keluarganya, wanita ini malah kekeh minta Mark untuk kembali beristirahat. Apalagi kondisi Mark belum sepenuhnya pulih dari luka. Namun karena Mark panik dan terus menanyakan di mana keluarganya, wanita ini pun memanggil suaminya untuk datang. Dan saat si Abah datang, ia pun langsung meminta bantuan anaknya untuk menenangkan Mark. Bagaikan Mike Tyson, anak mereka yang tinggi besar pun langsung membawa Mark ke tempat tidur. Di tengah kepanikan Mark, si Abah pun mengungkapkan jika Mark telah mengalami kecelakaan pesawat saat badai menerjang. Setelah mengingat hal tersebut, Mark pun semakin khawatir pada keadaan keluarganya. Lantas, karena Mark terus berontak, Ellie pun langsung menggunakan ramuan aneh untuk menenangkannya. Singkat waktu, Ellie pun mulai menyiapkan beberapa keperluan untuk melakukan ritual aneh kepada Mark. Oh, ternyata Ellie sedang membuat boneka voodoo. Lantas ia pun menyuruh si Abah untuk menyembur boneka itu dengan jigongnya. Aduh, bau sambal terasi nggak tuh? Sementara itu, si kekar Louis sedang sibuk membuat beberapa kuburan. Sebenarnya, apa ritual yang akan mereka lakukan? Di sore harinya, Ellie kembali menghampiri Mark. Lantas Mark yang sudah tidak sanggup menahan rasa sakit, meminta Ellie untuk mengantarkannya ke puskesmas. Ia pun berjanji akan memberikan berapapun uang yang Ellie minta, akan tetapi Ellie langsung menolak tawaran tersebut, karena menurutnya uang tidak akan berguna di tempat ini. Lalu tak lama kemudian, Ellie pun menunjukkan boneka voodoo yang selesai ia buat, di mana boneka itu ia gunakan untuk mempermudah sihir pengobatan pada luka yang Mark alami. Terlebih, Mark telah dirasuki roh jahat yang bisa membahayakan jiwanya. Di tengah keheranan, Mark pun semakin merasakan hal yang tak beres pada pengobatan yang Ellie lakukan, apalagi boneka aneh itu dibalut oleh beberapa barang miliknya. Lantas, Ellie menunjukkan ramuan aneh yang akan ia gunakan. Kemudian Ellie mengungkapkan jika dirinya dan si Abah merupakan mage level mitik yang memiliki kesaktian untuk menyembuhkan orang-orang. Lalu saat sebelum Ellie pergi, ia pun meletakkan boneka itu di jendela dan menaburkan garam agar iblis tidak mengganggu proses pengobatannya. Singkat waktu, Mark yang sudah muak dengan permajikan ini mengumpulkan kekuatan untuk bisa kabur. Meskipun mendesah kesakitan, Mark mencoba untuk keluar. Namun sialnya, pintu dikunci dari luar. Begitupun dengan jendela di kamar itu. Bagaikan cahaya ilahi, Mark pun merasa jika ia sudah diberikan petunjuk untuk kabur. Dan benar saja, jendela itu tidak dikunci.
Sesampainya di sebuah bangunan, Mark pun penasaran dengan suara berisik dari dalam bangunan. Lalu saat ia mengeceknya, ternyata di dalam terdapat sebuah perkumpulan aneh yang dipimpin oleh Ellie dan si Abah. Tak lama kemudian, Ellie dan si Abah mendemonstrasikan kesaktiannya pada seorang wanita yang sulit ngomong. Dengan tumbal kucing hitam, si Abah pun mengambil lidah si kucing dan menempelkannya ke dalam boneka. Bukan sulap, tapi sihir. Tanpa diduga, ritual itu berhasil membuat wanita ini bisa ngomong loh. Waduh, sakti ya. Jelas saja si wanita pun senang karena ia bisa merasakan sensasi ngegibah seperti tetangga-tetangga lainnya. Lantas melihat keajaiban itu, para pengikut sekte semakin percaya pada kesaktian Ellie dan si Abah. Kemudian Ellie pun langsung mengobati seorang kakek yang sudah lelah menjadi tukang pijat keliling. Now Julius, and bring him here to me. Betapa kagetnya Mark saat pasien itu tiba-tiba bisa melihat dengan mata portable dan menyadari keberadaannya. Dirasa Mark sudah kabur dari kamarnya, Ellie dan si Abah memutuskan untuk pulang. Di saat itu pula bukannya kabur, Mark malah kembali lagi ke kamarnya. Tepat pada waktunya, Mark berhasil kembali sebelum mereka datang ke kamar. Melihat jendela yang terbuka, Ellie pun berkata, "Kemana kau keluar tadi?" Akan tetapi Mark beralasan jika ia membutuhkan udara segar untuk menenangkan pikiran. Melihat garam yang teracak-acak, Ellie pun jelas tidak langsung mempercayai perkataan Mark. Lantas ia pun pergi dan berencana memperketat pengamanan di kamar ini. Di dalam tidurnya, Mark yang trauma kembali bermimpi bertemu dengan mendiang ayahnya yang mengungkapkan jika Mark tidak akan bisa lari dari takdir yang akan mewarisi kemampuan sihir yang ayahnya miliki. Di keesokan harinya, saat Mark terbangun, ia pun langsung menyantap sayur tulang taleng yang Ellie suguhkan. Dan saat Ellie datang, ia pun terlihat senang saat Mark menyantap makanan tersebut dengan lahapnya. Lantas, Mark pun mengungkapkan jika dulu ayahnya selalu kasar dan memaksakan kehendaknya. Mendengar hal itu, Ellie yang prihatin berusaha menyemangati Mark agar bisa cepat sembuh. Lantas dirasa Mark masih kelaparan, Ellie segera kembali ke dapur untuk mengambilkan makanan lagi. Entah rencana apa yang Mark lakukan, tapi untung saja Ellie yang kembali tak menyadari kelakuannya. Lantas Ellie berkata jika Mark akan terbebas dari roh jahat setelah melakukan ritual terakhir saat bulan purnama. Tak cuma itu, Ellie pun meminta Mark meramal nasibnya sendiri dengan menggunakan sisa tulang yang telah Mark makan. Terlebih menurutnya, Mark memiliki kemampuan sihir yang diturunkan dari leluhurnya. Namun jelas saja Mark yang tidak percaya tahayul tak terlalu menanggapi pernyataan tersebut. Namun setelah Ellie pergi, Mark yang penasaran mulai menyusun tulang-tulang tersebut. Oh my god. Mark pun langsung muntah sejadi-jadinya saat ia menyadari jika ia sudah memakan tangan manusia. Terlebih di kulit ada tato angka 30 yang menunjukkan jika itu adalah tangan dari anak pertamanya. Di tengah syok parah yang Mark alami, Ellie pun kembali dan langsung mengambil tulang-tulang lengan itu. Namun anehnya Ellie pun terlihat senang setelah Mark mengetahui kenyataan tentang keluarganya. Setelah itu, Mark pun mengambil sebuah senter sebelum melanjutkan pelarian.
Akhirnya Ellie pun menyadari jika Mark sudah kabur dengan kaki yang pengkor. Mark berusaha kabur sejauh mungkin dari peternakan Ellie. Oh, ternyata pesawat Mark jatuh di area ini, dan saat Mark mengeceknya, ia pun shock saat melihat darah dari bekas keluarganya. Sesaat kemudian, Mark yang melihat cahaya dari sebuah gubuk segera pergi untuk meminta bantuan. Di keesokan harinya, bangke sekali, Mark pun kembali dibawa ke rumah Ellie. Hingga saat kakinya terus nyut-nyutan, Mark yang penasaran dengan kakinya segera membuka perban. Betapa syoknya Mark, ternyata selama ini kakinya terus sakit bukan karena luka saja, tapi ada sebuah paku kuntilanak yang ditancapkan di kakinya. Dengan segala keberanian tumpang tindih, Mark berusaha mencabut paku itu. Edan sekali, pantas saja Mark nyongek parah. Ternyata paku itu memiliki panjang sekitar 1 jengkal orang dewasa loh. Aduh, ngeri banget ya liatnya. Singkat waktu, Mark yang akan kabur kembali panik saat melihat 3 kuburan di halaman rumah. Oh, rupanya kuburan itu hanya berisi bangkai hewan ternak yang telah Ellie korbankan. Hal itu pun sedikit membuat Mark bernafas lega. Menyadari keluarganya mungkin masih hidup, Mark pun kembali mencari di mana keluarganya berada. Betapa herannya Mark saat ia melihat banyak boneka voodoo di dalam ruangan ini. Tak cuma itu, ia pun menemukan sebuah buku sihir yang berisikan ritual aneh, di mana dalam ritual itu Ellie bisa memindahkan kehidupan seseorang agar ia bisa berumur panjang dan memindahkan kesehatan dari kehidupan. Setelah membaca buku tersebut, Mark pun yakin jika Ellie akan menumbalkannya agar si abah yang sudah peot bisa berumur panjang. Lalu tiba-tiba Mark mendengar bisikan si ayah yang memintanya untuk adu mekanik mage dan melawan Ellie. Merasa tak ada pilihan lain, Mark langsung melakukan beberapa persiapan untuk adu mekanik melawan Ellie. Setelah persiapan selesai, Mark langsung menyembunyikan boneka voodoo buatannya. Sesaat kemudian, Mark yang akan kembali ke kamar tiba-tiba mendengar suara HP. Hingga akhirnya ia pun menemukan HP milik anaknya yang masih menyala. Di saat itu pula, Mark yang mendengar Ellie dan yang lainnya pulang bergegas untuk kembali ke kamarnya. Kemudian agar Ellie tak mencurigai rencananya, Mark pun nekat senekat-nekatnya dengan akan memasangkan kembali paku kuntilanak yang telah ia cabut. Sambil menahan rasa mules, ia pun berhasil memasangkan kembali paku tersebut. Dan saat mereka kembali benar-benar teliti, mereka pun langsung mengecek perban di kaki Mark. Hingga dirasa aman-aman saja, mereka pun segera pergi meninggalkan Mark yang masih mules bobo rebahan menahan nyeri. Setelah berhasil menelepon bantuan, Mark pun terlihat senang saat mendengar suara Sarip yang dulu gagal menilangnya.
Lantas Sarip pun mengungkapkan jika istri dan anak perempuannya telah berada di kantor polisi dan sudah membuat laporan hilangnya Mark. Akan tetapi timnya kesulitan untuk menemukan Don. Mendengar hal itu, Mark pun kembali panik setelah mengetahui apa yang terjadi pada anak lelakinya itu. Tak ingin larut dalam kesedihan, ia pun meminta Sarip untuk menjemputnya di peternakan Ellie. Bangke sekali. Dengan kekuatan santet pada boneka itu, Ellie pun membuat Mark tak berkutik dan tak bisa bicara. Setelah upayanya gagal, ia pun langsung mengambil seluruh bagian boneka voodoo dan memutuskan untuk kabur. Tapi sialnya, usahanya pun dipergoki oleh Ellie yang langsung memanggil anaknya. Singkat waktu, malam pun tiba. Kali ini Sarip yang akan kembali ke kota tiba-tiba kaget saat Mark datang meminta tolong. Setelah berhasil membuka tali dan memasang lidah, Mark yang sudah kembali normal meminta Sarip untuk membawanya pergi. Conjurers, root workers, bats, Afro-Appalachian coat you done ever seen. Ternyata Sarip juga merupakan anggota dari sekte tersebut dan membawa Mark kembali ke peternakan Ellie. Sesampainya di tempat ritual, Mark yang panik akhirnya melihat istri dan juga dua anaknya yang sudah digenjutsu. Setelah Mark lemas, Ellie pun akan memulai ritual puncak pada Mark dengan diiringi yel-yel para anggota sekte. Tanpa diduga, Mark yang mempunyai darah mage mampu terbebas dan menyucuk si abah dengan paku kuntilanak. Di tengah kepanikan pengikut sekte yang berhamburan kabur, Mark segera menyadarkan keluarganya dari pengaruh serbuk magic. Setelah keluarganya sadar, Mark pun segera merencanakan serangan balik kepada kelompok sekte ini. Namun malangnya, si Don, kini ia pun tidak mempunyai tangan untuk membelai Tante Lux dan Mbak Shinzui. Kembali pada si Sarip. Betapa kagetnya Sarip saat mobil dinas yang ia salah gunakan tiba-tiba dihantam sesuatu. Tuh kan, dasar tak punya dedikasi dan hanya mengandalkan pangkat. Si Sarip pun modar di tangan Mark dengan mudahnya. Setelah itu, Mark segera kembali ke peternakan untuk mengakhiri teror sekte Ellie. Tapi terlebih dulu, Mark merendam sebuah boneka voodoo sebelum melakukan aksinya. Tapi entah boneka siapa itu. Di sisi lain, si peot Ellie sedang mengarahkan seluruh anggotanya untuk memburu Mark. Dan benar saja, anak si Ellie pun langsung menantang Mark untuk adu mekanik. Ternyata boneka yang Mark rendam adalah boneka voodoo milik anaknya Ellie. Jelas saja Ellie pun langsung histeris. Dan saat ia menghampiri Mark, terlihat Mark sedang membawa kotak boneka milik para pengikutnya. Saat Ellie tak berkutik, Mark pun bersiap melakukan fatality pada boneka milik Alice. Bagaikan bola baseball, Ellie pun home run setelah boneka voodoo-nya ditimpuk palu. Sesaat kemudian, Mark pun segera keluar dan menaburkan serbuk mantra untuk menahan Ellie di tempat tersebut.
Lalu Mark pun menggunakan boneka itu sebagai ancaman bagi siapa saja yang menghalanginya untuk pergi. Akhirnya Ellie pun modar setelah terbakar di dalam gubuk itu. Lalu happy ending, Mark pun langsung membawa keluarganya pergi dari tempat terkutuk ini. Akan tetapi setelah api padam, terlihat keanehan pada boneka milik Ellie yang tiba-tiba membuka mata. Apakah teror Ellie akan berlanjut? Dah deh, nggak peduli. Yang penting film pun sudah berakhir. Gimana? Mengerikan sekali bukan? Perjalanan keluarga Mark untuk menghadiri pemakaman ayahnya malah menjadi sebuah petaka setelah pesawat mereka nyungsep akibat dihantam badai. Hingga Mark yang selamat pun disekap di peternakan tua milik Ellie dan si Abah. Akan tetapi semua itu hanyalah modus, karena ternyata Ellie adalah ketua sekte aneh yang menggunakan boneka untuk melakukan aksinya. Akan tetapi Mark yang juga keturunan seorang mage mampu mengatasi itu semua, karena mage normal tidak akan kuat melawan mage assassin. Makanya Mark pun mampu menghancurkan sekte itu dan membawa kembali keluarganya dengan selamat. Tapi apakah Ellie masih hidup? Ya bodo amat lah. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Spell 2020 ya. Jangan lupa untuk like supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari saya. Thanks for watching and see you next video. Bye bye.